Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang biografi Syekh Nawawi Al-Bantani. Bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani lahir di Tanara, yakni sebuah desa kecil di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1813 Masehi. Bahwa beliau dididik dalam tradisi keagamaan yang sangat kuat di desa Tanara. Bahwa sejak berusia 5 tahun beliau mulai belajar ilmu agama Islam langsung dari ayahnya bersama saudara-saudara kandungnya. Bahwa beliau belajar pengetahuan dasar bahasa Arab, Al-Quran, Al-Hadis, Tauhid, dan Fikih. Pada usia 8 tahun, bersama kedua adiknya, yakni Tamil dan Ahmad, Syekh Nawawi Al-Bantani berguru kepada Kiai Haji Sahal, salah seorang ulama yang terkenal di Banten pada saat itu. Bahwa kemudian beliau melanjutkan belajar kepada Syekh Baing Yusuf Purwakarta. Pada usia 15 tahun, beliau sudah menunaikan ibadah haji, di mana di Makkah beliau tinggal dan bermukim di bilangan Sibli Ali, yakni dekat Masjidil Haram. Bahwa di sana beliau belajar kepada banyak ulama. Bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani dikenal sebagai seorang ulama Indonesia yang diakui keulamaannya di dunia internasional. Bahwa beliau adalah ulama Nusantara yang dipercaya menjadi imam di Masjidil Haram. Bahwa popularitas dan kepakarannya dalam ilmu-ilmu keislaman telah mengantarkannya memperoleh penghargaan dunia dengan memberinya sejumlah predikat akademik yang sangat prestisius, antara lain Sayyid Al-Ulama Al-Hijaz atau pemimpin ulama Hijaz, dan Al-Imam Al-Muhaqqiq wa Al-Fahamma Al-Muhaqqiq, yakni imam yang sangat mumpuni ilmunya. Dan juga ulama abad ke-14 Hijriah hingga Al-Ulama Al-Haramain, yakni imam ulama Makkah dan Madinah. Intelektualisme Syekh Nawawi Al-Bantani tidak dapat diragukan lagi. Ulama asal Mesir Syekh Umar Abdul Jabbar dalam kitabnya Ad-Durus min Al-Madi At-Ta'lim wa Al-Hadiri bi Al-Masjidil Haram, beberapa kajian masa lalu dan masa kini tentang pendidikan di Masjidil Haram. Bahwa menulis, beliau Syekh Nawawi Al-Bantani sangat produktif menulis hingga karyanya mencapai 100 judul lebih yang meliputi berbagai disiplin ilmu. Dan banyak pula karyanya
yang berupa syarah atau komentar terhadap kitab-kitab klasik. Hari-hari Syekh Nawawi Al-Bantani dihabiskan untuk mengajar dan juga memberi fatwa, memimpin sholat di Masjidil Haram, dan menulis Alkitab. Dan di samping itu, beliau mengajar masyarakat umum dari seluruh dunia. Beliau juga mengkhususkan diri bertemu dan berdiskusi dan mengajar kepada komunitas Jawa atau orang Indonesia, bahwa banyak ulama dari berbagai daerah yang berada di Indonesia yakni berguru kepadanya. Beberapa di antaranya yang kemudian menjadi ulama besar di Indonesia adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yakni pendiri Nahdlatul Ulama, dan kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, yakni pendiri Muhammadiyah, dan juga Syekh Thohir Jamaluddin, juga Haji Abdul Karim Amrullah, Ayah Buya Hamka, dan kemudian Syekhona Khalil Bangkalan, dan lain sebagainya. Dan dapat dikatakan aktivitas seharian Syekh Nawawi Al-Bantani dijalani dari kamar Masjidil Haram. Bila sampai di kamar, beliau langsung menulis hingga menjelang subuh. Beliau hanya tidur sebentar, hanya manakala sudah lelah dan mengantuk. Bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani wafat di Makkah pada tahun 1897 Masehi, yang makamnya terletak di pemakaman Ma'la Makkah Al-Mukarramah. Demikianlah geografi Syekh Nawawi Al-Bantani dari Indonesia.